Halo, gua kembali lagi. Kali ini gua mau bahas soal tim bersejarah panjang ya, yang masih tertidur, yaitu PSMS Medan. Nah, kita flashback ke Liga 2 kemarin. PSMS Medan gagal di semifinal dan gak bisa promosi, kalah dari Dewa lewat gol kontroversial yang di kotak penalti itu ya. Nah, sekarang PSMS Medan bersiap untuk menghadapi Liga 2 yang baru. Nah, apa yang perlu dibenahi sih untuk PSMS Medan supaya mereka bisa kembali ke kasta tertinggi ya persepak bola Indonesia? Oke. PSMS Medan sudah menunjuk pelatih Iputu Gede, mantan pelatih Perseka Tegal dan PSS Sleman kemarin terakhir di Liga 1. Jujur, Iputu Gede ini adalah, gue sempat lihat PSS Sleman bermain dan dia merupakan salah satu pelatih lokal yang cukup bermain baik dengan materi pemain yang biasa aja, yaitu bermain dengan bola dari kaki ke kaki, build up dari belakang. Timnya sudah tertinggal sekalipun bisa tetap untuk bermain build up dari belakang, dan itu patut gue apresiasi. Nah, apakah seorang Iputu Gede, mantan pelatih PSS Sleman ini bisa untuk mengangkat PSMS Medan performanya? Tentunya kan tergantung pada pemain kan. Iputu Gede kan hanya pelatih juru racik. Kalau secara strategi gue bilang Iputu Gede punya strategi. Dia bisa menerapkan filosofinya, bermain dari build up dari belakang kaki ke kaki, dan tentunya sirkulasi bola harus lebih cepat. Dan sekarang tergantung pemain PSMS Medan nih. PSMS Medan akan merekrut pemainnya siapa aja gitu. Apakah manajemen akan memberikan keleluasaan penuh terhadap Iputu Gede untuk memilih pemainnya sendiri, entah itu dari mantan anak asuhnya di Perseka Tegal atau dari beberapa jebolan Liga 1 yang nggak kepake bisa untuk main di PSMS Medan. Itu masih menjadi tanda tanya untuk kita sebagai pecinta PSMS Medan ya. Tapi sebelum itu, gue mau sedikit bahas soal profesionalisme ya di dalam tubuh PSMS Medan. Dan gue baru melihat kabar bahwa Mulyadi Simatupang kembali ditunjuk menjadi manajer PSMS Medan. Kalau gue bilang Mulyadi Simatupang manajer yang cukup, kalau berkaca dari musim lalu ya cukup sukses kalau dibilang. Soalnya beliau juga memberikan keleluasaan terhadap pelatih sendiri untuk memilih pemain yang hendak ditransfer oleh tim. Dan untuk di percobaan kali ini, kita semua berharap tentu Mulyadi Simatupang bisa untuk kembali memberikan keleluasaan kepada pelatih Iputu Gede. Dan PSMS Medan ada Andri Mahyar Matondang selaku Dirtek. Beliau sempat di PSMS pada saat 2018 ya, yang PSMS sempat melintas di Liga 1. Tentu beliau sudah tahu bagaimana cara mengorganize ya selaku Dirtek, dan itu sangat berarti tentunya. Dan sekali lagi, apakah ya Julius Raja ya, sekretaris umum PSMS, banyak sekali sudah bertahun-tahun king out, tapi beliau masih saja tetap di sana. Ya mau gimana lagi coba, tidak ada orang lain juga kan yang mau menggantikan beliau di sana. Sudah berkali-kali datang ke kebun bunga bagi siapa yang punya waktu kan, tidak mau cari makan di PSMS dan lain sebagainya ya. Kalau bicara soal era profesional ini ya tentunya PSMS harus bisa berdiri di atas kaki sendiri ya, dia di atas nama PT sendiri ya, sehingga mereka harus bisa profesional, tidak bisa serta-merta harus
mengedepankan egonya, yaitu kami tidak cari makan di sini, kami tanpa pamrih di sini dan lain sebagainya. Tentu kalau memang ingin profesional, mereka harus menggaji orang-orang yang capable di setiap posisi masing-masingnya, seperti yang dilakukan oleh banyak klub Indonesia sekarang. Dan PSMS belum melakukan itu kalau gue lihat, dan itu merupakan salah satu faktor besar yang mempengaruhi kenapa PSMS masih saja belum bisa untuk bangkit. Dan semoga di Liga 2 tahun ini ya, musim depan, yang kira-kira dimulai di bulan ya Agustus, Oktober maybe, bisa bangkit. Masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan squad. Sekarang masih bulan Mei, masih banyak waktu, ada 3-4 bulan ke depan, cukup waktu lah. Nah, kembali lagi ke masalah Iputu Gede nih. Apakah Iputu Gede bisa mengangkat? Kalau gue bilang sih bisa. Iputu Gede itu gue sempat melihat beliau main di PSS Sleman itu sangat baik, main build up. Semoga saja beliau bisa mengajarkan filosofi permainannya ya, build up dari belakang ya, sepak bola modern sekarang ya, tidak serta-merta rap kick and rush gitu ya, long ball, tidak harus begitu. Tentunya beliau pasti akan mengkombinasikan ciri khas Medan, yaitu rap rebut bola secepat mungkin dan mirip-mirip gegen pressing lah, tapi ya versi harus dimodernkan lagi lah rap ini ya, dikombinasikan ke dalam permainannya beliau. Soal pemain ya, untuk anak-anak putra daerah sekarang, mantan-mantan yang musim lalu udah banyak direkrut di Liga 1. Dan kalau menurut gue sih, untuk anak-anak putra daerah ya mungkin bisa diberikan kesempatan kepada pemain-pemain dari yang Liga 3 kemarin ya, entah itu dari Karo United ataupun PSDS dari Serdang, yang mereka nggak diperpanjang, mungkin bisa di trial di PSMS, ataupun kalau ada dari yang Liga 1 bisa mengontak mereka untuk join kembali. Tapi kalau gue bilang sih, sekarang untuk PSMS itu Liga 1 harga mati itu selalu yang digaungkan, dan tergantung materi pemain. Kalau gue bilang, materi pemain itu gak harus serta-merta untuk putra daerah, karena sepak bola sekarang sudah industri, siapapun bisa untuk dikontrak dimanapun kalau dia memiliki skill, kapabilitas yang baik yang bisa mengangkat tim. Jadi entah dia dari Jawa, Sulawesi, Papua, selagi dia dinilai dan cocok untuk bermain di bawah pelatih, jadi nggak ada keraguan untuk merekrutnya. Nggak harus serta-merta dari daerah Medan, Sumatera Utara. Kalaupun ada, pasti kita sangat mendukung untuk bisa lebih ditarik tentunya ya. Tapi ya kembali lagi, ini sepak bola industri, semuanya harus bergantung kepada skill pemain, kapabilitas pemain, apakah bisa mengangkat tim tersebut untuk bersaing tanpa melihat dari latar belakang mereka dari mana saja. Oke, jadi kita sebagai pecinta sepak bola PSMS tentunya kita dukung sajalah beliau, Iputu Gede. Mungkin masih beberapa dari kalian yang masih asing di telinga kalian sosok beliau, karena masih belum begitu terkenal dari pelatih-pelatih yang lain. Tapi percaya sama gue, beliau ini pelatih yang punya filosofi bermain. Jadi dukung saja dulu, jangan langsung dihujat jika uji coba tidak memuaskan, kalah. Uji coba itu hanya satu bagian dari persiapan tim untuk melihat kekurangan dari tim ini masih seperti apa. Jadi tidak bisa dinilai dari situ, karena ajang sesungguhnya adalah kompetisi resmi Liga 2 musim depan. Oke, itu aja dulu dari gua. Thanks for watching.